Selanjutnya itu erythroplakia. Jadi erythroplakia merupakan salah satu keadaan parah dari seluruh lesi praga ganas yang disebabkan oleh konsumsi rokok atau tembakau dan alkohol. Erythroplakia lebih sering ditemukan pada pasien di usia di atas 35 tahun. Jadi gambaran klinis dari erythroplakia yaitu tampak plak merah terang dengan batas jelas, dapat disertai bercak atau plak kecil berwarna putih, permukaan halus seperti bludru. Untuk etiologinya, erythroplakia dapat terjadi karena konsumsi alkohol dan tembakau yang berlebih, di mana erythroplakia ini lebih sering terjadi pada dasar mulut, retromolar, palatum mulut, dan juga lidah. Untuk rencana perawatan dari erythroplakia itu dapat dianjurkan pasien untuk berhenti mengkonsumsi rokok atau tembakau dan alkohol, dan memperbanyak konsumsi antioksidan yaitu seperti sayur dan buah. Apabila diagnosa menjadi tumor ganas, dapat dirujuk ke spesialis. Erythema multiforme. Erythema multiforme merupakan penyakit akut atau subakut yang bersifat self-limiting atau dapat sembuh sendiri, di mana melibatkan kulit dan membran mukosa. Penyakit ini lebih sering menyerang laki-laki pada usia 20-30 tahun, di mana gambaran klinisnya yaitu tampak beberapa vesikel kecil yang menyatu, umumnya terjadi pada bibir, mukosa bukal, lidah, palatum mulut, dan juga dasar mulut. Etiologi dari erythema multiforme yaitu faktor imunologi yang dipicu oleh herpes simplex, Mycoplasma pneumonia, obat-obatan, radiasi, atau keganasan. Untuk rencana perawatan dari kasus ini yaitu kasus ringan erythema dapat dirawat dengan pengobatan suportif dan diet makanan lunak, sementara kasus erythema yang sedang atau berat memerlukan terapi kortikosteroid. Selanjutnya yaitu eksfoliatif cheilitis. Eksfoliatif cheilitis merupakan kelainan berupa inflamasi kronis pada bibir, di mana suatu keadaan inflamasi kronis superficial yang ditandai dengan adanya pengelupasan permukaan keratin bibir. Untuk gambaran klinisnya tampak seperti sisik, krusta, dan eritema pada tepi vermilion border, pada tepi vermilion bibir atas, bawah, ataupun kedua bibir. Pola ini berulang sehingga menyebabkan penebalan hiperkeratosis, krusta, dan visura yang berwarna kekuningan. Untuk etiologinya dapat disebabkan oleh injuri kronis seperti kebiasaan menjilat, menggigit, mengelupas, dan menghisap bibir. Kemudian rencana perawatannya, pasien dapat diberikan edukasi untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, menganjurkan konsumsi sayur, buah, dan air putih, dan juga edukasi pasien untuk menggunakan obat topikal bibir seperti pelembab ketika bibir terasa kering, tidak menjilat-jilat bibir, dan mengelupaskan bibir. Kemudian fibroma. Fibroma merupakan tumor jinak yang sering terjadi pada rongga mulut dan berasal dari jaringan ikat. Untuk gambaran klinisnya, fibroma merupakan tumor sesil atau bertangkai, bersifat asimptomatik, konsistensinya kenyal, batas tegas dengan permukaan halus seperti epitel normal, dengan diameter berkisar 0,5 cm sampai 1,5 cm. Fibroma sering terjadi pada mukosa bukal, gingiva, dan mukosa bibir dan juga lidah. Etiologi dari fibroma yaitu faktor herediter dan juga dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti trauma atau iritasi lokal seperti plak, kalkulus, tepi tumpatan yang overhanging, trauma karena gesekan plat protesa dari gigi tiruan. Untuk rencana perawatan yang dapat diberikan yaitu eliminasi faktor etiologi seperti dapat dilakukan scaling, perbaiki tumpatan yang overhanging, dan juga memperbaiki gesekan dari plat protesa gigi tiruan, serta dapat dilakukan eksisi bedah konservatif. Selanjutnya, fissure tongue. Jadi fissure tongue merupakan kondisi normal dari lidah di mana mukosa lidah kehilangan integritas sehingga membentuk fisura dan semakin terlihat jelas seiring bertambahnya usia. Gambaran klinis dari fissure tongue yaitu terdapat celah pada lidah lebih dari 1 dengan kedalaman 2-6 mm.
Fisur tang umumnya bersifat asimptomatik dan ditemukan secara kebetulan. Akan tetapi, karena dalamnya celah tersebut dapat terjadi akumulasi makanan dan dapat menimbulkan terjadinya halitosis dan vokal glositis apabila tidak dilakukan pembersihan secara rutin. Etiologi dari fisur tang yaitu karena faktor herediter. Sementara rencana perawatannya dapat dilakukan evaluasi penyakit sistemik yang berhubungan dengan fisur tang. Kemudian pasien yang dianjurkan untuk menjaga kebersihan rongga mulut, yaitu dengan menyarankan penggunaan sikat dengan bulu yang lembut untuk membersihkan lidah. Selain itu juga mengevaluasi apabila terjadi serostomia dengan memberikan obat saat kondisi tertentu. Selanjutnya Fordyce spot. Fordyce spot merupakan suatu kondisi di mana terdapat kelenjar sebasia ektopik atau sebasia choristomas, di mana jaringan normal pada lokasi yang abnormal pada mukosa rongga mulut. Gambaran klinisnya di mana Fordyce spot ini bersifat asimptomatik, terdapat papula dengan diameter 1-2 mili, multiple, kecil, bilateral, warna putih kekuningan. Lokasinya di batas vermilion bibir dan mukosa mulut. Dapat terdapat juga di penis, skrotum, dan labia. Etiologi dari Fordyce spot karena gangguan developmental. Untuk perawatannya, pasien dapat diberikan edukasi bahwa ini merupakan keadaan normal. Sementara, apabila ada pasien yang menginginkan perawatan dengan alasan estetis, dapat dilakukan bedah micropulse, elektrodesikasi, laser ablatif, tretinoin topikal, dan oral isotretinoin. Selanjutnya, friksional keratosis. Friksional keratosis merupakan lesi putih yang disebabkan karena adanya tekanan dalam mulut dan menyebabkan pembentukan keratin yang berlebihan. Di mana gambaran klinisnya itu berupa lesi berwarna putih yang jelas, vokal, dan berwarna translucent hingga opak dengan tepi berbatas tegas. Etiologinya dapat disebabkan karena kebiasaan menggigit pipi, alat ortodontik, gigi tiruan yang tidak pas, kas yang patah, tepi kasar pada gigi karies, atau gigi yang rusak. Untuk rencana perawatannya, pasien dapat diedukasi untuk menghentikan kebiasaan menggigit dan menghisap pipi bagian dalam, dan juga dapat dilakukan tindakan dengan menghilangkan faktor penyebab trauma. Kemudian, geographic tongue. Geographic tongue merupakan lesi inflamasi yang bersifat jinak sehingga sering ditemukan terutama pada lidah dan jarang terjadi pada bagian mukosa mulut lainnya. Gambaran klinisnya terdapat depapilasi eritematosa berbatas jelas dikelilingi tepi lesi berwarna putih dan lebih tinggi sedikit dibandingkan sekitarnya. Etiologi dari geographic tongue yaitu faktor utamanya itu herediter. Tetapi terdapat juga faktor predisposisi yaitu defisiensi nutrisi, stres, dan lain-lainnya. Untuk rencana perawatan, pasien dapat diberikan edukasi bahwa kelainan ini merupakan kondisi normal dan juga menyarankan pasien untuk menyikat lidah secara rutin saat mengikat gigi. Dan juga yang terakhir, apabila pasien merasakan rasa sakit, dapat diberikan steroid topikal, obat kumur, dan juga suplemen zinc. Selanjutnya, glossitis hunter. Glossitis hunter merupakan kondisi di mana ditandai dengan lidah mengkilap, halus, berwarna pink atau merah, dan bersifat nyeri yang disebabkan oleh atrofi dari papila lingual. Lidah ini gambaran klinisnya yaitu lidah nampak mengkilap, halus, berwarna pink atau merah, bersifat nyeri, dan juga dapat berupa angular cheilitis. Untuk etiologinya yaitu defisiensi vitamin B12 yang biasanya disebabkan oleh penyakit autoimun anemia perniosa. Rencana perawatan yang dapat diberikan yaitu edukasi kepada pasien untuk selalu menjaga oral hygiene, menghilangkan hal-hal yang memungkinkan terjadinya iritasi yaitu makan makanan panas atau pedas, alkohol, dan juga merokok, dan pemberian antibiotik dan kortikosteroid. Selanjutnya, glossodonia. Glossodonia yaitu merupakan rasa sakit yang timbul dalam rongga mulut yang ditandai dengan adanya rasa terbakar, gatal, tajam, atau bahkan mati rasa
yang menyerang pada mukosa bibir atau lidah tanpa adanya lesi pada daerah mukosa. Gambaran klinisnya yaitu lidah tampak normal atau sedikit kemerahan. Penderita mengeluhkan lidahnya terasa terbakar atau gatal, terutama pada tepi, lateral, dan ujung lidah. Etiologi dari glosodonia yaitu kekurangan vitamin, anemia, gangguan hormon, dan serostomia. Untuk rencana perawatan yang diberikan yaitu mengobati apabila ada gangguan sistemik dan juga memberikan suplemen untuk kekurangan gizi. Granulomatosis orofasial. Granulomatosis orofasial merupakan lesi edema yang rekuren, persisten, yang bisa terjadi di bibir, lidah, pipi bagian dalam atau gingiva. Etiologi granulomatosis masih belum jelas. Ada beberapa hipotesis berbeda seperti reaksi persensitivitas, infeksi mikobakteri, atau predisposisi genetik. Heiritang. Heiritang merupakan kondisi jinak yang disebabkan karena kurangnya desquamasi yang adekuat pada keratin di papilla filiform pada permukaan dorsal lidah. Kemudian diskolorisasi terjadi karena adanya bakteri atau jamur. Heiritang pada tampak klinis dapat berwarna coklat, kuning, hijau, biru, atau bahkan tidak berwarna. Faktor yang menyebabkan terjadinya heiritang yaitu merokok, meminum kopi, atau teh yang berlebihan, kebersihan rongga mulut yang buruk, trigeminal neuralgia, serostomia, terapi radiasi, dan pengaruh obat-obatan. Penata laksanaan untuk pasien dengan heiritang yaitu untuk menghindari faktor penyebab, kemudian membersihkan rongga mulut, termasuk mengikat bagian belakang lidah. Kemudian obat-obatan yang dapat diberikan yaitu antibiotik seperti cefditoren pivoxil, yaitu merupakan antibiotik spektrum luas selama 5 hari. Halitosis. Halitosis merupakan istilah untuk mendefinisikan bau tidak sedap dari pernafasan. Bau yang tidak sedap diakibatkan oleh bebasnya volatile sulfur compound yang disebabkan oleh aktivitas pembusukan dari mikroorganisme gram negatif. Berdasarkan penyebabnya, halitosis dapat dikelompokkan menjadi 2 faktor, yaitu faktor intraoral dan faktor ekstraoral. Dalam intraoral, bau mulut dapat disebabkan oleh OH yang buruk, gingivitis, periodontitis, dan juga debris ulcer pada mulut. Dan untuk penanganannya dapat dilakukan kontrol terhadap oral hygiene, faktor-faktor pendukung timbulnya halitosis, dan terapi antimikrobial. Sedangkan pada faktor ekstraoral, bau mulut dapat disebabkan oleh sinusitis kronik, faringitis, laringitis, tonsilitis, dan tonsillolitis. Hand, foot, and mouth disease. Hand, foot, and mouth disease adalah suatu penyakit infeksi sistemik akut disebabkan oleh enterovirus, ditandai dengan adanya lesi berbentuk ulkus pada mulut yang dirasakan sangat nyeri dan perih oleh penderitanya, dan eksantema berbentuk vesikel pada ekstremitas bagian distal yang tidak terasa sakit atau gatal, tetapi sedikit nyeri jika ditekan. Penyebab yang paling sering pada pasien rawat jalan adalah Coxsackie A16, sedangkan yang sering memerlukan perawatan karena keadaannya lebih berat dan adanya komplikasi sampai meninggal adalah enterovirus 71. Terapi yang diberikan ada 2, yaitu terapi suportif dan juga terapi simptomatik. Terapi suportif berupa informasikan kepada pasien untuk istirahat yang cukup, hidrasi, multivitamin, dan diet lunak. Sedangkan terapi simptomatik berupa pemberian analgesik, antiseptik, anestesik topikal, dan rujuk kepada dokter yang lebih berkompeten. Hemangioma. Hemangioma merupakan tumor jinak endotel vaskular yang paling sering dijumpai pada masa bayi. Ditandai dengan fase proliferasi yang berlangsung cepat selama 8 hingga 18 bulan, diikuti dengan fase involusi spontan selama 5-8 tahun. Gambaran klinis dari hemangioma sangat bervariasi tergantung ukuran tumor, lokasi, dan kedalaman. Tanda yang paling dini dari suatu hemangioma adalah terlihatnya warna lila pada bagian kulit yang terkena, kemudian juga jarang menimbulkan rasa sakit kecuali jika terdapat ulcerasi. Kadang-kadang pada daerah yang banyak aliran darah bisa terdengar suara atau bruit. Terapi pada hemangioma sampai saat ini adalah pemberian obat-obatan steroid dan masih menjadi pilihan utama dibandingkan operasi atau terapi lain. Herpangina. Herpangina merupakan infeksi yang disebabkan oleh genus enterovirus yang masuk ke dalam keluarga Picornaviridae. Herpangina merupakan enantema tanpa lesi kulit dengan lokasi yang tersering di plika anterior,
fossa tonsillaris, uvula, tonsil, dan palatum mole. Terapi suportif meliputi memelihara keseimbangan cairan atau hidrasi, kontrol demam menggunakan acetaminophen, dan obat kumur allopurinol dikatakan dapat membantu penyembuhan. Prognosis herpes angina adalah baik, jarang terjadi komplikasi. Pemeriksaan penunjang untuk herpes angina yaitu kultur virus. Herpes zoster. Herpes zoster adalah penyakit yang disebabkan oleh virus varicella zoster yang bersifat terlokalisir, terutama menyerang orang dewasa dengan ciri berupa nyeri radikuler, unilateral, dan gerombolan vesikal yang tersebar sesuai dermatom yang diinervasi 1 dan 2 oleh satu ganglion saraf sensoris. Rencana perawatan yang akan diberikan yaitu berupa terapi kausatif, terapi simptomatis, dan tetrasiklin. Terapi kausatif dengan pemberian acyclovir atau obat antiherpes untuk mengurangi nyeri akut, memperpendek durasi shedding virus, dan menghentikan pembentukan lesi. Terapi simptomatis diberikan asam mefenamate yang diharapkan mengurangi rasa nyeri, sedangkan tetrasiklin topikal diharapkan mampu mempercepat lesi intraoral. Hiperplasia gingiva. Hiperplasia gingiva merupakan pembesaran gingiva yang disebabkan oleh beberapa kondisi. Hiperplasia gingiva dapat diklasifikasikan berdasarkan faktor etiologi dan perubahan patologisnya seperti berikut. Yang pertama yaitu inflammatory gingival enlargement yang disebabkan karena adanya inflamasi. Yang kedua, drug-induced gingival enlargement yang disebabkan karena pengaruh obat-obatan. Yang ketiga yaitu gingival enlargement akibat faktor sistemik. Yang keempat, idiopathic enlargement yaitu disebabkan karena penyebab yang tidak diketahui. Yang kelima, neoplastic enlargement yaitu adanya neoplasma atau pertumbuhan tumor jinak. Yang keenam yaitu false enlargement yaitu karena adanya pertumbuhan ukuran tulang dasar. Gambaran klinis yang terlihat pada gingiva adalah permukaan yang halus, edematus, hiperima, atau erythematus sensitif pada tekanan, kemudian mudah berdarah, tampak mengkilat, dan permukaan non-stippled. Kondisi ini dapat dihambat dengan menjaga kebersihan rongga mulut. Untuk drug induce, yaitu dapat dilakukan dengan penghentian penggunaan obat-obatan. Pada faktor sistemik, dapat pemberian vitamin C dan pemberian steroid topikal. Pada idiopathic, dapat dilakukan dengan membuang jaringan fibrosa dengan cara bedah. Infeksi mononukleosis. Infeksi mononukleosis merupakan sindrom yang disebabkan karena infeksi virus EBV atau Epstein-Barr virus. Virus EBV hanya menyerang manusia dan menginfeksi dalam waktu yang lama. Infeksi ini biasanya disebut juga dengan kissing disease. Gejala yang muncul adalah demam, nyeri tenggorokan atau faringitis, nyeri pada kepala dan badan, nodul limfa pada leher dan ketiak membengkak, liver dan limpa membengkak dan terdapat ruam. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah infeksi mononukleosis adalah yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, khususnya setelah bersin dan batuk sebelum menyentuh orang lain. Yang kedua, menghindari kontak saliva atau berciuman dengan orang sakit yang terinfeksi penyakit ini. Yang ketiga, membersihkan benda-benda padat dengan sabun, seperti mainan milik penderita. Yang keempat, jangan berbagi minuman atau makanan dan menggunakan piring atau gelas yang sama dengan penderita. Candidiasis leukoplakia. Candidiasis leukoplakia merupakan lesi berupa plak putih yang tidak dapat dikerok. Gambaran ini mirip dengan leukoplakia tipe homogen. Secara klinis, candidiasis leukoplakia yaitu inflamasi ringan yang terlokalisir disebut juga pinpoint hyperemia. Memiliki gambaran erythema diffus terlihat pada palatum yang ditutupi oleh landasan geligi tiruan, baik sebagian atau seluruh permukaan palatum tersebut, dan hiperplasi papilar. Etiologi dari lesi ini adalah kebiasaan merokok, defisiensi nutrisi, dan defisiensi imun. Perawatan yang dapat dilakukan adalah mengeliminasi faktor predisposisi, konsumsi buah dan sayur, dan terapi antifungal. Candidiasis atropik akut. Jadi candidiasis atropik akut atau candidiasis erythematosa ini disebut dengan antibiotik sore mouth yang diikuti dengan atrofi papiler sentral pada lidah dan cheilocandidiasis. Untuk etiologi dari candidiasis atropik akut tersebut disebabkan karena adanya Candida albicans. Lesi ini biasanya terjadi akibat penggunaan antibiotik spektrum luas.
kortikosteroid atau penyakit-penyakit yang menekan sistem imun, umumnya pada pasien HIV. Untuk gambaran klinis dari kandidiasis atropik akut ini, tampak berwarna kemerahan atau eritematosa, menyerupai lesi kandidiasis pseudomembranosa ketika lapisan putihnya telah dibersihkan. Warna merah yang tampak tersebut diakibatkan karena adanya peningkatan vaskularisasi. Untuk perawatan dari kandidiasis atropik akut tersebut dilakukan terapi sistemik dan kausatif dengan obat antifungal, yaitu antifungal sistemik berupa ketoconazole 200 mg dan nistasin oral suspension selama 1-2 minggu. Lesi ini memiliki prognosa yang baik setelah dilakukan terapi tersebut. Kandidiasis atropik kronik atau denture sore mouth. Denture stomatitis ini merupakan lesi berbentuk eritem yang diffuse dan udem pada daerah gigi tiruan yang sering kali diikuti dengan angular cheilitis. Etiologi atau penyebab dari kandidiasis atropik kronik atau denture sore mouth ini meliputi trauma oklusi, kebersihan gigi tiruan yang buruk, dan rongga mulut yang buruk, faktor mikroba, alergi terhadap bahan dasar gigi tiruan, residu monomer, merokok, berbagai jenis iritan, mulut kering, faktor sistemik, dan diabetes mellitus. Untuk perawatan dari kandidiasis atropik kronik atau denture sore mouth ini, yaitu dengan cara rajin membersihkan gigi tiruan dan mengkoreksi gigi tiruan jika sudah tidak fit atau kurang pas lagi, segera diganti gigi tiruannya agar tidak menyebabkan kandidiasis atropik kronik atau denture sore mouth tersebut. Selain itu, pemberian antifungal secara akuasatif dan sistemik juga dapat dilakukan, yaitu pengaplikasian secara langsung miconazole 2% dalam bentuk gel pada permukaan gigi tiruan yang telah dibersihkan sebanyak 3 kali sehari selama 1-2 minggu. Kandidiasis pseudomembran akut oral. Jadi kandidiasis pseudomembran akut oral ini disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu kandidiasis pseudomembran akut oral dengan faktor penyakit sistemik, dan yang kedua yaitu tanpa faktor penyakit sistemik. Untuk yang pertama yaitu kandidiasis pseudomembran akut oral yang disebabkan oleh penyakit sistemik ini merupakan jenis kandidiasis yang paling sering dijumpai di rongga mulut yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Salah satu penyakit sistemik yang membuat pertumbuhan jamur ini tidak terkontrol adalah diabetes mellitus atau DM. Gambaran klinis dari yang tampak adalah adanya plak putih multiple pada mukosa, dapat dihapus, meninggalkan bekas kemerahan atau eritem, mudah berdarah, dan nyeri pada mukosa yang berada di bawah daerah yang dihapus. Sedangkan untuk kandidiasis pseudomembran akut oral tanpa penyakit atau tanpa faktor penyakit sistemik, ini merupakan sel epitel, desquamasi, fibrin, dan hifa jamur. Umumnya terdapat pada mukosa labial, mukosa bukal, palatum durum, palatum mole, lidah, jaringan periodontal, dan orofaring. Plak pada mukosa yang berwarna putih atau kekuningan seperti cesi material yang dapat dihilangkan dan meninggalkan permukaan yang berwarna merah. Untuk etiologi dari kandidiasis pseudomembran akut oral ini disebabkan oleh defisiensi imunologis, gangguan endokrin seperti diabetes mellitus, hipoparathyroidism, kehamilan, hipoadrenalisme. Terapinya ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor penyebab, yaitu faktor predisposisi, dan kemudian mengeliminasinya. Selanjutnya pemberian terapi dengan antifungal. Memperbaiki kondisi sistemik yang melatar belakangi dan menghentikan pemakaian antibiotik spektrum luas. Karsinoma sel squamosa.
Karsinoma sel squamosa ini merupakan kanker yang paling sering terjadi pada rongga mulut. Gambaran klinis dari karsinoma sel squamosa ini menyerupai leukoplakia. Leukoplakia verrucosa, erythroleukoplakia, atau erythroplakia, yang mana pada akhirnya dapat berkembang menjadi ulkus yang tampak nekrotik dengan batas yang tidak beraturan, terangkat atau menjadi massa exophytic yang luas dengan tekstur permukaan yang mungkin sangat tidak beraturan atau relatif halus. Etiologi dari karsinoma sel squamosa ini itu diakibatkan karena akibat usia, perubahan genetik, durasi paparan inisiator dan promotor, penularan seluler, dan penularan pengawasan imunologi dan penuaan. Untuk perawatan dari karsinoma sel squamosa ini terdiri dari beberapa macam terapi, yaitu terapi pembedahan dan radioterapi dan kemoterapi. Kista kelenjar air liur dibagi menjadi dua penyakit, yang pertama yaitu mukokel dan yang kedua itu ranula. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah mukokel. Jadi, kista kelenjar liur mukokel ini merupakan lesi mukosa oral yang terbentuk akibat rupturnya ductus glandula salipa minor dan penumpukan mucin pada sekeliling jaringan lunak. Mukokel umumnya digambarkan sebagai pembengkakan tunggal yang tidak sakit dengan permukaan halus yang berdiameter beberapa milimeter hingga sentimeter. Lesi superficial umumnya memiliki rona berwarna biru, sedangkan lesi yang lebih dalam tampak lebih diffuse dan tertutup oleh mukosa normal sehingga tidak tampak rona biru khasnya. Dan untuk etiologi mukokel ini yaitu akumulasi saliva yang disebabkan akumulasi saliva pada kelenjar maupun ductus salipa minor yang mengalami kerusakan atau trauma sehingga timbul pembengkakan. Mukokel ekstravasi timbul karena trauma pada saluran kelenjar salipa minor yang menyebabkan laserasi pada ductus sehingga terjadi akumulasi saliva pada jaringan submukosal sekitar. Nah, untuk perawatan dari mukokel ini itu dengan cara keseluruhan lesi beserta kelenjar dan ductus saliva yang menjadi penyebab. Pengangkatan yang tidak sempurna akan menimbulkan rekurensi. Alternatif selain pengangkatan melalui operasi minor konvensional adalah dengan cara elektrosurgery, cyrosurgery, penggunaan nitrogen cair, laser, dan micromarsupilation, serta injection kortikosteroid dan skeloterapi dengan pengemicin. Dan untuk yang kedua yaitu ranula. Jadi ranula ini suatu bentuk mukokel yang timbul pada dasar mulut, umumnya terjadi pada kelenjar sublingual dikarenakan sekresi saliva secara terus-menerus, sehingga tidak dapat dilakukan penutupan dari ekstravasi mukus saliva melalui fibrosis dan karena struktur anatomis kelenjar sublingual. Gambaran klinis dari ranula ini hampir sama dengan mukokel, namun ranula superficial akan memiliki rona biru, namun jika lesi dalam maka rona biru ini tidak akan tampak. Untuk etiologi dari ranula ini yaitu sama dengan juga yang disebabkan oleh trauma mekanis pada ductus rivinus dari kelenjar saliva sublingual yang menyebabkan ekstravasi saliva. Hal lain yang dapat menyebabkan ranula adalah penyumbatan ductus saliva atau aneurisme ductus. Untuk perawatan dari ranula ini itu dilakukan pengangkatan kelenjar sublingual yang menjadi penyebab ranula untuk mencegah rekurensi. Adenektomi kelenjar sublingual dikombinasikan dengan eksisi intraoral dan juga insisi servikal serta drainase pada kondisi tertentu. Prosedur lain seperti eksisi sederhana, masupilization, injeksi sclerosing agent OK432, nitrat perkam, dan botulinus toksin dapat dilakukan, tapi tingkat keberhasilan tidak setinggi perawatan konvensional.